Monggo panjenengan kalau ada kendala kesehatan silakan untuk berkunjung ke poli eksekutif. Di sana bisa umum, bisa pakai BPJS. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Hardini Indarwati, MHKes. Kepala Instalasi Poli Eksekutif RSUD Jombang, membahas tentang pelayanan Poli Eksekutif RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu Humas RSUD Jombang menyapa. Pagi ini saya sudah tentunya tidak sendiri. Saya ditemani seorang narasumber yang sangat cantik, yang sangat fresh. Beliau adalah Dr. Hardini selaku Kepala Instalasi Rawat Inap Eksekutif di RSUD Kabupaten Jombang. Nah, untuk tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu seputar tentang poli eksekutif, di mana kita semua tahu bahwa poli eksekutif ini merupakan salah satu layanan unggulan yang ada di RSUD Kabupaten Jombang. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau, Dr. Hardini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Dian. Iya, gimana Dok kabarnya, Dok? Alhamdulillah makin sehat. Fresh, makin senyumnya sudah merona ini kayaknya Dr. Hardini. Dok, ini sudah pertemuan kesekian kalinya ya Dok ya, mengisi acara kita ini ya Dok ya. Iya. Baik, Dokter, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita ini akan membahas perihal tentang poli eksekutif nih. Nah, kita tahu kan poli eksekutif ini merupakan suatu layanan medis rawat jalan, salah satu layanan unggulan juga nih Dok. Iya. Nah, di RSUD Kabupaten Jombang. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dok secara detail poli eksekutif ini yang polinya seperti apa sih? Apa bedanya sama poli-poli reguler yang ada di depan itu Dok? Baik, Mbak Dian. Selamat pagi pemirsa Humas menyapa RSUD Jombang. Semoga sehat, sejahtera selalu bersama keluarga. Untuk kesekian kalinya saya sampaikan bahwasanya poli eksekutif itu mempunyai keunggulan, bedanya dengan poli reguler ya. Keunggulannya dia one stop service. One stop service. Artinya semua kegiatan itu ada di poli eksekutif. Misalnya seperti untuk pengambilan obat, pemeriksaan, penunjang, kecuali kalau CT scan ya, CT scan atau USG masih tetap kita antar ke radiologi. Mengingat dokter radiologi cuma 2 ya. Betul. Untuk pasien yang sekian banyaknya setiap harinya. Ribuan. Nah, di poli eksekutif itu selain one stop service, dia juga bisa memilih dokter siapa yang diinginkan. Iya, baik. Dokter di poli mana, siapa yang diinginkan itu bisa memilih. Kalau reguler nggak bisa. Iya. Kemudian keunggulannya lagi yang ketiga, fake. Untuk dokternya itu prakteknya sudah fake sehingga menunggunya tidak terlalu lama. GPL isinya, nggak pakai lama. Satset buat katanya. Iya, satset buat betul. Oke. Sehingga untuk pasien-pasien yang manula ini rasa jenuh, capek banget, itu sudah bisa dihilangkan dengan adanya poli eksekutif. Ya. Jadi itu tadi bedanya poli eksekutif dengan poli reguler, di mana poli eksekutif ini pelayanannya yaitu one stop service. Semua layanan pendaftaran, obat, pemeriksaan di situ. Semua ada di situ. Satu atap intinya Dok. Betul, ya. Nah, untuk saat ini Dok, polinya ini semua poli atau bagaimana kalau untuk poli eksekutif ini? Yang jelas yang sudah praktek poli paru, poli dalam, poli bedah ada, kemudian kayaknya poli mata ini yang masih karena alat-alatnya ya, poli gigi ya. Sehingga itu berupa konsulan. Kalau yang lain-lain poli paru, interne, obgyn, kemudian anak yang besar, bedah itu ada semua di sini. Berarti hampir rata-rata sudah. Iya, sudah ada. Sudah ada di poli eksekutif ya Dokter ya. Nah, untuk ininya Dok, pendaftarannya ini gimana Dok? Apakah sama seperti poli-poli reguler yang lain atau bagaimana kalau untuk poli eksekutif ini kan? Nah, untuk poli eksekutif dihimbau pendaftarannya H-1 via WA
WA satu. poli Oke, eksekutif ya. oke. Untuk WA-nya nanti yang ini ya dok ya 0895 2890 7996. Nanti boleh Betul. mungkin dicantumkan ya dok ya, mungkin Iya. dari Ada kalau misalnya gitu. buka Webnya? WA, Oke. buka webnya ada. H-1 itu bisa dilakukan jam 7 pagi sampai jam 17 atau Jam jam 5 5 sore. jam 5 sore. Oke. Kalau onsite kebetulan memang dia pasien di salah satu poli eksekutif ada suatu kendala atau gejala yang dirasa mendadak ya mau onsite boleh asalkan pendaftarannya satu pagi. Oke, baik. Yang kedua, apakah dokter yang dituju itu juga praktek pada saat itu. Nah, ini yang harus dimaklumi Oke, juga oleh daftar pasien-pasien yang onsite. Oke, maksudnya onsite itu daftar langsung ya? Langsung, Daftar. Jadi langsung datang. bukan H-1 gitu ya. Makanya dihimbau untuk H-1 supaya keinginan pasien itu bisa terpenuhi. Betul Ya, dokter. Jadi dianjurkan untuk daftar H-1 gitu ya, Ya, dokter betul. ya. Nah, baik dokter Hardini tadi kan disebutkan bahwa poli eksekutif ini sudah bekerja sama dengan BPJS nih. Iya. Tentunya kan pasien-pasien JKN ini begitu banyak minatnya untuk poli eksekutif. Iya, betul. Mungkin apakah ada regulasi atau aturan terkait mungkin iur biaya atau bagaimana dok? Iya. Untuk pasien BPJS yang mau nih periksa ke poli eksekutif. Betul. Kalau yang umum itu bayar mendaftar itu Oke. membayar 150. Ini untuk 105 umum ya. yang umum Ah, 150.000 Iya. lain dengan obat dan tindakan. tindakan atau pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan oleh Oh, pasien. oke. Itu beda lagi. Oh, Jadi iya. 150 Cuma pendaftaran plus aja. obatnya. Plus obatnya plus penunjang bila diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya hanya tambahan obat 150 plus obat, harga obat Oke, itu. Ini untuk pasien umum nih Untuk dok. pasien umum. Sekarang untuk pasien BPJS ini ada iur biaya. Baik. Loh, kenapa BPJS Iya. kok masih bayar? Iya, kan Ya ada karena kita BPJS nih. fasilitasnya Iya. Pak bisa memilih dokter, one top service, kemudian lebih pendek waktunya. Makanya iur biaya 200.000. Itu sudah all in, obatnya sudah tidak membayar seperti reguler, kemudian pemeriksaannya juga ini. Jadi enak ya dok juga ya. lebih. Baik. Iya, cuman di sini ada kebijakan baru ya. Apa tuh, Dok? Kebijakan baru dari BPJS bahwasannya untuk melakukan konsulan ke poli yang lain, kan pemikirannya saya dari FKTP 1 itu hanya dapat satu rujukan. Betul. Saya kepingin ke poli ini, poli ini, poli ini, poli nggak banyak boleh. Iya, oke. Jadi hari itu diselesaikanlah rujukan paling tidak hanya satu ke poli yang sekunder. Oke. Poli sekunder itu artinya Contohnya poli nih, Dok. lain. Oke, Contohnya pasien Ani dok. Oke. pasien penyakit dalam. Penyakit dalam itu dengan diabetes. Oke, baik. Kemudian ternyata batuk-batuk, ada bronkitis juga. Ini sama-sama kronisnya bisa dikonsulkan ke poli paru. Hanya satu, hanya satu ke poli paru. Kemudian untuk ke poli paru itu diharapkan 1 hari itu. Cuman pada hari yang sama. Cuman untuk poli eksekutif masih ada kelonggaran H+1 mengingat bahwasannya dokter itu prakteknya terbatas. Oh, oke, Dok. Iya, kalau di poli reguler kan sesuai dengan jamnya poli ya, panjang. Betul. Cuman kalau di poli eksekutif sesuai dengan jam prakteknya dokter di poli eksekutif. Apalagi maksimal 1 jam itu maksimal hanya boleh 10 pasien. Oh, jadi memang sudah ditentukan ya dok ya? Iya, BPJS sangat menentukan sekali. Iya, jadi Keingin. Kadang-kadang ini yang membuat kita sering gegeran antar teman Antar dengan pasien ya. Betul, iya. Maunya kita menolong pasien,
Tapi akhirnya teman nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh? Cobaan tambah nggak iso. Anunya seperti itu. Iya. Nah ini kadang kendalanya seperti itu. Iya. Kalau saya sih pingin sekali-sekali orang BPJS itu lihatlah ikut di poli eksekutif boleh. satu gitu misalnya untuk melihat dan barangkali ada kebijakan-kebijakan yang tertulis sehingga kita ndak perlu lagi ngomong panjang lebar ngasih tahu lagi tukaran lagi sama pasien ini loh Bu kebijakannya yang tertulis kita siapkan. Oke. Ini loh. Dok, masukan ya nanti ke Iya masukan untuk BPJS supaya nanti kita nggak sering bertengkar sama pasien. Kok ribet banget sih di RSUD lah? Padahal Bukan ya ada ketentuannya regulasi. seperti itu. Betul. Ya regulasinya BPJS seperti Iya, itu. iya. Jadi untuk saya ulangi Dok ya, untuk pasien-pasien yang ingin mungkin berobat ke poli eksekutif untuk biayanya untuk pasien umum tadi pendaftarannya saja 150.000 belum 150. obat dan ada Betul. penunjang lain ya Dok ya. Tapi kalau untuk pasien BPJS untuk biaya iurnya hanya 200.000. 200.000. Wah. Untuk obatnya sudah Include all lagi, include di gitu. situ. Tapi Sesuai. harus ada rujukan dari fase tingkat pertama. Betul. Harus Kalau gitu. tentang rujukan, kalau misalnya pasien itu pasien bukan pasca rawat inap ya, kalau rawat inap masih ada 1 kali diberikan rujukan tanpa ke fase 1. Jadi dari rawat inap ranap tadi itu diberikan surat kontrol untuk 1 kali. Oh, iya. 1 kali setelah MRS ya. Betul. Jadi dia langsung bisa ke poli eksekutif. Tetapi kalau pasien-pasien biasa sama dengan poli reguler. Jadi dia harus minta rujukan dari Vaskes 1. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Hardini terkait regulasi pasien BPJS kalau mau periksa ke poli eksekutif. Nah, untuk saat ini Dok yang ingin saya tanyakan lagi, jumlah kunjungan yang di poli eksekutif sudah mencapai berapa nih Dok? Alhamdulillah. Saya lihat sudah mulai banyak. Mulai sekali banyak, ya, betul. Dok, ya. Baik. Kalau pasien banyak, komplainnya juga agak banyak. Iya. Biasanya gitu sih Dok. Karena apa? Di sana lokasinya ya seperti itu ya. Jadi kita ingin membuat pasien itu nyaman. Betul. Makanya ada jam-jam jam berapa nanti pasien datang. Kalau ini nanti kira-kira jam berapa datang itu supaya tidak ada penumpukan pasien, stagnan pasien di situ. Karena saya pernah ada teman yang bilang ke suami sih, temannya suami, ya. Ini tolong bilang sama Bu Hardini katanya. Apa? Mbok ya ditambahi kursi untuk penunggu gitu, ya untuk sofanya tuh ya, Dok, ya. untuk nunggu pas. Sudah kita coba, cuman Iya. kalau itu ditambah jadi nggak nyaman, terlalu berjubel gitu loh. Jadi Makanya tidak saya space bilang ya Dok ya. makanya saya bilang terima kasih atas masukannya. Kita sudah ke arah sana, kita coba. Tapi kalau ada tambahan kursi yang besar, yang nyaman seperti itu membuat tempatnya jadi berjubel. Apa bedanya poli eksekutif sama Dan reguler ya Dok. Baik. karena pengantarnya kan juga banyak. Kita mau ngomong, udah pengantarnya masuk satu aja nggak mungkin. nggak ya, Dok, mungkin ya. Oke, baik. Tamu. Jadi pasien itu adalah raja, tamu Betul. kita. Ya, Jadi monggo bagaimanapun gitu ya. betul. Gupo suko ya Mas. Baik, Dok, sebelum acara ini kita tutup nih Dok, mungkin ada harapan Dokter Hardini ke depannya untuk poli eksekutif apa nih Dok? Alhamdulillah harapan saya untuk saat ini pertanyaan Mbak Dian belum saya jawab ya. Apa tuh? Jumlah kunjungan Oh, iya, maaf, yang iya. jumlah kunjungan awalnya itu begitu pasien dibuka poli eksekutif 12 menanjak 14 28 sekarang sudah mencapai 70. Oke, ntar tahun depan Alhamdulillah. 200 Dok kayaknya Dok. Gimana Ya, Dok? semoga. Siap harus siap Dok. Siap nggak siap harus siap. Tapi Iya. ditoto bagaimana Betul. supaya pasien itu tetap Nyaman. nyaman. Pasien Betul. itu tetap nyaman, tidak ada kendala dan kita terutama saya pribadi ingin masukan atau kritik yang membangun dari para customer, baik itu customer internal maupun customer eksternal. Saya terbuka.
demi kebaikan kita bersama. Betul. Itu. Tadi ya berarti. Ya. Harapannya itu tadi dok ya. Harapannya ada kritik yang membangun juga. Kalau misalnya ada sesuatu, silahkan kontak dengan saya atau dengan teman-teman, apa kritiknya, masukannya apa. Iya, monggo. Pastilah ada kendala, dan setiap bulan kita mesti mengevaluasi kegiatan poli eksekutif. Baik, mungkin ada pesan nih dok buat masyarakat Humas RSUD Jombang Menyapa biar mungkin ya monggo ke poli eksekutif biar lebih promosi dok, nggak apa-apa. Ya sama kan, kita satu keluarga kan. Iya dok, monggo silakan. Jadi, boleh. Para pendengar Humas RSUD Jombang, Ya. saya berharap bahwa monggo panjenengan kalau ada kendala kesehatan silakan untuk berkunjung ke poli eksekutif. Di sana bisa umum, bisa pakai BPJS. Cuman kalau BPJS yaitu pendaftarannya H-1. H-1 harus mulai mendaftar supaya nanti tidak terlalu lama nunggunya GPL ya. Itu. Dan juga yang kedua, barangkali sudah ke sana, monggo kalau ada kritik yang membangun, saya menerima dengan hati terbuka. Nah dok, ini untuk polinya bukanya hari Senin sampai dengan Jumat ya dok ya? Hari Senin, sementara ini hari Senin dengan Jumat. Oh sampai Jumat. Ya, karena Sabtu kan libur, DPJP hanya memeriksa pasien-pasien di rawat inap. Baik. Gitu. Pemirsa Ya. Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup jelas sekali penjelasan dokter Hadi ini dari mulai regulasi, kemudian regulasi JKN, pasien JKN rujukan ya dok ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di poli eksekutif. Semoga apa yang dokter Hadi ini tadi sampaikan bisa istilahnya memberikan masyarakat untuk ya monggo yuk datang ke poli eksekutif, kalau nggak mau ngantri di reguler nggak apa-apa, tapi itu tadi ya dok ya. Kalau untuk pasien BPJS daftarnya harus H-1, harus ada rujukan dari Vaskes, dan ingat ada iuran biaya tambahan ya dok, 200.000 gitu. Dan untuk pendaftarannya dari hari Senin sampai dengan Jumat, untuk jamnya jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Rentan waktunya sangat juga panjang. Dan untuk persyaratannya cukup membawa tadi syarat KTP sama rujukan. Gitu ya, dok ya. KTP sama rujukan. Dan untuk aja. nomor WA-nya boleh nanti ke 0895 2890 7996. Dan mungkin nanti ada kurang puasnya terkait pelayan, boleh langsung ke dokter Hadi ini. Boleh. Ya, Boleh. curhat juga nggak apa-apa, memberikan masukan yang membangun ya dokter ya. Baik dokter Hadi ini sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Jangan bosan-bosan, jangan segan-segan untuk kesini lagi ya dokter ya. Enggak lah, berbagi informasi. Iya betul. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.